saya, anak-anak saya tidak bisa mengembalikan satu demi satu yang telah dikorbankan bagi Nabire ini. Tapi Nabire, rakyat Nabire yang ingin perubahan seperti yang disampaikan pendeta
Mereka akan mencatat sejarah ini. Sejarah ini dilakukan dengan sukacita. Kita tidak berfoya-foya dengan uang, minum mabuk sana sini kacau, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan dalam semua perjuangan kita. Dan hari ini terbukti, kami tidak perlu pawai-pawai di jalan, tidak perlu palang-palang orang, tidak perlu. Kita menyembah Tuhan, Tuhan juru selamat. Karena bagi saya, bupati bukan satu-satunya untuk mencapai surga. Saya ulangi, bupati bukan satu-satunya sarana yang Tuhan siapkan untuk mencapai surga. Karena bagi saya, bupati adalah cara Tuhan untuk Frans Mothe tiba di surga. Amin. Kalau Tuhan tidak menunjukkan jalan ini untuk tiba di surga, barangkali jalan yang lain. Seperti Yunus, dia melawan Tuhan. Pendeta mereka sampaikan tuh Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dan seterusnya. Bapak Mama yang tahu, hafal sudah. Tapi kita harus melaksanakan juga. Sehingga dia pada hari ini kita rayakan Tuhan hadir dalam diri kita. Sudah disampaikan Pak Pendeta, dan ada manfaat sebagai sesama saling mengasihi satu sama lain. Sehingga yang kedua, makna yang saya rasakan hari ini adalah Bapak Pendeta, ini semua ini datang dengan dia punya sukarela semua ini. Dia lakukan semua dengan apa yang dia lakukan. Ini semua ini dilakukan dengan sumbangan. Jadi mereka sama-sama merasakan sedih dan duka, apa semua dirasakan bersama-sama. Dan itulah yang mereka namakan kebangkitan untuk melakukan suatu perubahan. Dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih dari semua saudara-saudara yang berasal dari Teluk Umar sampai ke Kamarisono Wapoga, juga mereka yang dari Dipa dan Menung, juga Siriwo dan seluruh wilayah Kabupaten Nabire yang bersama-sama dengan saya sudah menaikkan pujian dan hormat kepada seluruh warga masyarakat. Saya pribadi tidak akan mempermasalahkan kalaupun Mahkamah Konstitusi memutuskan Frans harus jadi bupati di Bandung. Saya tidak akan marah kalau tidak jadi di Nabire begini. Saya tidak akan marah karena saya sudah tanda tangan bahwa siap kalah, siap menang. Coba Bapak Ibu kamu dengar semua. Siap kalah, siap menang. Itu kami sudah tanda tangan. Yang baku protes itu orang yang tidak tanda tangan, menipu dirinya sendiri. Yang palang-palang juga orang yang tidak mengerti aturan. Dan tim ini tanggal 8 dan 9 dilakukan pemeriksaan. Dan ditangkap banyak orang di polisi. Ternyata tim 03 tidak ada yang ditangkap. Tidak ada satu orang pun ditangkap. Dan tidak ada satu orang pun melakukan pelanggaran. Karena kita semua anak-anak terang. Anak-anak terang. Kita bekerja di tempat yang terang. Sehingga kita tidak tersentuh batu atau tidak jatuh dalam lubang yang salah. Kita bekerja di terang, maka kita tahu mana yang lubang dan mana yang bukan lubang. Kita anak-anak yang sudah tahu tentang kebenaran itu. Sehingga saya senang, saya tanya Kapolres kemarin, Bapak, adakah satu orang dari 03 ditangkap? Dia bilang, Pak Kapolres bilang tidak ada. Haleluya. Puji Tuhan. Ternyata kita bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik, saya katakan. Saya tidak mengatakan bekerja dengan benar, tapi baik. Karena ada yang datang mengakui, Bapak saya masuk 2 kali. Ada yang bilang saya 3 kali. Itu tidak benar. Tapi makanya yang benar itu hanya Tuhan sudah. Tapi untung kami tidak masuk kelompok yang palang-palang di jalan dan bikin konvoi sana sini, tidak ada. Kita ibadah, kita bertemu ibadah, kita berpisah sambil mendoakan saya dan teman-teman. Kita akan menuju Jakarta. Mudah-mudahan hakim di Jakarta memutuskan pemenangnya adalah nomor 3. Semua salah. Semua salah. Pemenangnya siapa? Pemenangnya itu Tuhan. Tuhan yang menang. Jadi apapun putusan, baik yang 01, 02, 03 itu putusan Tuhan. Terima aja semua. Penuh dengan sukacita. Setuju? 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 Jadi tidak usah marah. Kalau besok hakim memutuskan yang menang adalah siapa ya?
kita ikuti semua. Dengan penuh sukacita kita ikuti saja. Karena kita dilatih dalam badai, dalam tantangan kita tetap teguh karena Tuhan penolong kita. Dan kita akan sampai kepada keselamatan yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga saya mau tim relawan dan koalisi hari ini pergilah ke sudut-sudut kota, lihatlah mereka yang susah hari ini, bawalah bingkisan Natal, bawalah lagu-lagu puji-pujian, dan pergilah ke lembaga, ke rumah sakit, kemana-mana. Mereka sedang menunggu Bapak Ibu. Kamu adalah orang-orang pilihan, orang-orang kepunyaan Tuhan. Jangan setelah acara ini, tapi saya mengutus Bapak Ibu relawan semua, mulai kita turun ke masyarakat, pergi layani mereka, layani yang susah. Jangan berfoya-foya hanya di sini. Jangan seperti kami akan ke Jakarta, tapi mari kita menolong dan menyelamatkan saudara-saudara yang sedang susah. Ada di mana-mana banyak orang yang susah daripada kita. Kita merasa kita lebih susah, tahu-tahu masih ada orang yang lebih susah. Maka kita bagi tugas Natal kali ini, mari Bapak Ibu kembali kepada keluarga, kembali kepada kita doa menyampaikan selamat Natal dan tahun baru tanggal 25. Sudah lewat. Mau bilang saya sudah terlanjur bicara, ya Mama sih. Kita dengar Mama bicara. Kecil, lagi. Baik, terima kasih. Kasih kecil. 1-2 pesan dari saya dan 1-2 kata dari saya begini. Saya sangat mengikuti ini semua dari awal sampai pada hari ini. Saya tidak bisa menyampaikan bahasa yang indah, tapi saya menghayati semua peristiwa ini dan saya merenungkan ternyata masyarakat Nabiret, terutama umat Tuhan, itu menginginkan yang baik, tapi kita juga melihat keadaan seperti ini, kita tidak bisa memaksakan. Dalam doa saya selalu berdoa begini, Tuhan, semoga kehendak-Mu yang terjadi. Itu doa saya setiap malam dan pasti air mata saya turun. Dan sampai tanggal 9 saya mengikuti semuanya, sungguh sangat berbeda yang saya bayangkan ketika dari Jayapura tiba di Nabire. Dan itu juga saya merasa bahwa semua yang terjadi itu juga mungkin kehendak Tuhan atau kehendak manusia. Tangan dulu. Saya kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, ketika mendengar rekapitulasi terakhir di KPU, saya tidak gentar karena apa yang terjadi di sana itu tidak sesuai yang kita harapkan, dan itu semua terjadi karena kehendak manusia. Semua orang di sana sini menangis, sedih, semua lemah, tapi saya tetap kuat karena pasti dalam keadaan seperti itu pasti Tuhan kasih jalan. Dan sampai pada saat ini pun, saya kemarin di rumah saya, kami berdoa dan ibu-ibu datang ke rumah, semua menangis. Saya bilang begini, kenapa menangis? Kalau menangis bahagia mari, tapi jangan menangis karena kita rasa